Ini semua bagus ya. Pertama warnanya seragam, tidak ada belang, tidak ada semburat. Nek bahasanya kita nggak semburat ya. Warnanya sip. Oke, tapi kayak ada. Oke, aman. Jadi ada indikator tertentu Pak. Misalnya tanaman dimakan hama kelihatan. Tapi kalau hanya dititipi 1-2 daun, itu boleh dipakai. Dimakan 1-2 daun, habis itu ditinggal, gerti krokotok langsung tinggal. Itu mengindikasikan tanamannya nggak disukai hama, gerti cicip. Oke, itu juga jadi indikator. Tapi nih di sini dipangan ini dipangan itu jangan. Nah, terus ini yang terjadi. Nah, ini yang saya bilang rumput Pak ya. Ini rumput ini kan kering nggak sakit, kering tua ya. Kering tua. Terus saya tanya Pak, rumput itu, ini rumput ini ya. Ya. Ini buah ya. Kalau dia di lingkungan ekstrim, cuaca terik banget, kerdil, buahnya sama atau enggak? Tetap sama. Ini yang terjadi. Makanya jangan tertipu dengan fisik tanaman. Wih mau nek pupuknya ora akeh ra marem. Ternyata begitu ditarik pupuk subsidinya hanya sedikit, malah kita swasembada. Gitu. Nah, ini mau dia tanamannya tinggi segini, mau dia tanamannya hanya sejengkal dari tanah, buahnya sama. Persis. Nah, mudah-mudahan bisa. Bisa Pak, bisa. Jadi ini bagus. Dia ini tumbuh paling di tanah yang kering banget. Terus dia nggak dimakan hama. Rumput yang paling adaptasi. Boleh dipakai. Ini boleh dipakai. Monggo. Oke. Terus, nah ini ada satu genggam, tapi semuanya nggak bisa dipakai. Kenapa? Indikatornya Pak? Ini nggak dimakan hama. Tapi dia pucuknya nggak adaptasi dengan cuaca. Kena panas gosong, nggih? Nah, nggak adaptasi dengan cuaca. Yang dipakai Biosaka bukan hanya serangan hama, tapi juga yang paling adaptasi dengan cuaca saat ini. Nah, ini gosong semua. Daunnya nggih kebakar semua pucuknya. Tapi bukan serangan hama ini. Ini karena panas yang berlebihan. Ini gagal, ini juga gagal. Ya. Ini gagal belas. Nah, Biosaka itu tadi, nggih. Ini tak ambil yang mudanya saja. Mukanya tanaman, ekspresi gelombang, ekspresi gennya yang paling bagus itu di tanaman yang muda. Jadi yang ini nggak tak pakai, tapi pucuk-pucuknya aja tak ambil. Ini kan sudah mulai kering ya. Wis ora pate ayu Pak. Nah ini kita nggak pakai. Yang tak ambil yang di atas-atasnya jadi. Nah, jadi semua. Nah ini semuanya jadi. Pertumbuhannya bagus, warnanya bagus. Ini biasanya kan dirubung capuk ya. Ini aman. Terus ini tadi ada bagus, tapi tidak sampai ke bawah bagus. Ini tak ambil juga pucuk-pucuknya, tak potong Pak. Diambil di batas daun yang paling bagus. Ini kan sudah nggak diserang hama, tapi ini sudah mulai rodok menua. Kita lihat amati waktu memetik, ambil bahan daun yang paling bagus. Dibagi satu genggam. Ini tak potongin di pucuk-pucuknya. Dibagi. Itu Pak yang jadi yang mana? Oke. Nah. Nah, ini tidak bagus. Kenapa? Kalau dia daun lebar, kita lihat tingkat balance-nya. Warna kanan dan kirinya. Kalau dia nggak sama, dia nggak bisa dipakai bahan Biosaka. Ini beda nggih kanan kiri nggih. Ini sudah nggak bisa. Meskipun ini nggak dimakan hama. Ini hijau gelap, ini agak kekuningan. Yang kita ambil itu yang sama persis, balance. Nah ini, nah kita nggak boleh ngambil daun tok. Iya, serius. Kita nggak boleh ngambil hanya daun, karena yang kita amati itu pertumbuhan tanaman, adaptasinya bagus atau tidak, itu dari pucuk. Kalau seperti ini tidak bisa semua, oke? Tidak bisa dipakai. Kecuali daun kayak lompong, dia daunnya lebar, daun jati boleh satu. Dia yang daun lebar, tapi kalau daun jati itu kita lihat daun dari tulang daun kanan dan kirinya warnanya sama atau enggak. Kalau berbeda enggak boleh dipakai.
Nah, kan masih belang-belang nggih. Nah, ini yang terjadi. Nah, masih bercak, warnanya nggak seragam. Ini penyakit nggih. Nah, tidak boleh. Nah, ini semuanya ini tidak sempurna. Jadi kondisi paripurna. Nah, ini bercak. Nah, kalau bercak daun di ilmu pertanian bisa disebabkan hama, bisa disebabkan jamur, bisa disebabkan kekurangan unsur. Nah, Ini bisa semua nih. nah ini, Kayaknya. nah ini bisa semua, aman. Malah yang liar-liar ya. Oke. Nah, kalau ini nah, ini kalau buat sebenarnya bisa. Tapi kalau membuat dengan kondisi yang seperti ini kan di lingkungan ekstrim. Ini dibuat bagus, tapi waktunya paling cepat 1 jam. Ngeremasnya. Kalau jadinya bagus, kalau yang posisi di lingkungan ekstrim seperti ini, itu dibuat bisa tahan sampai 2-3 tahun nggak ada perubahan. Tapi kalau untuk belajar sak jam itu amo. Nggak boleh di blender. Ini sebaiknya jangan dulu, tapi boleh lah. Boleh dicampur nanti sedikit-sedikit ya. Ini kan Pak, nanti untuk praktek kepanasan. Oh, yang ini. Nah, oke, aman. Tapi belum tentu ini semuanya bagus. Kadang-kadang daun kelor kalau dilihat dari dekat warna daunnya bercak-bercak. Ya, ini kebetulan aman, bisa dipakai. Bagian untuk Pak Ansar nanti bagian. Oh enggak, saya nggak buat. Saya nggak buat. Tidak buat. Oh, takutnya kalau saya buat pas 1 jam saya belum jadi, panjangan udah ada yang jadi nggak ngenteni. Oh, gitu. Karena nggak boleh berhenti, nanti dibagi. Dibagi aja, dibagi. Oke, aman. Oh, bukan aman. Aman, Pak. Aman. Nah, ini dimakan hama, nggih. Ini bolong-bolong. Nggih. Ini dimakan hama. Terus ini warnanya masih surat, belum gelap. Ini tidak semuanya bagus. Boleh diambil yang bagusnya wae, Pak. Oke. Yang bawah sini kan sudah menua, nggih. Elisitornya sudah berkurang. Ini kan praktek. Kan ada 5 jenis. Ya, minimal 5 jenis. Minimal 5 jenis ya. Minimal 5 jenis. Ini aman. Ini aman. Aman. Ini aman, Pak. Ini aman. Kurang 100 kok. Ini kemangi. Hah? Nah, iku. Ora dimana kaget. Kaget. Ya. Jadi saiki ora ngaku. Ya enak ya nek repot bekelane. Yang pilih yang bagus sih, Pak ya. Jadi wis efektivitasnya sudah berkurang. Nah, ini kan sudah ada yang layu ya di atas ya. Ini tadinya bagus atau enggak? Dari yang terbaiknya. Betul. Karena itu yang mau kita tularkan sebenarnya. Kurang siji. Wis digawe ya. Kurang 1. Oke, boleh.
Santai, Dik. Ini aman? Ini aman. Ini dimakan hama nggih. Bolong-bolong nggih. Nah, hama semua nggih. Ya, Bu. Harus teliti. Jadi biosaka itu sebenarnya pengamatannya bener-bener. Nah, ini lagi tidak bagus. Jangan praktek. Nggih. Carane. Oke, aman. Ini tadi enggak aman ya, Pak? Aman, Bu. Sudah tak ambil tadi. Di pucuk-pucuknya. Pak, itu Pak, satu Pak. Dikasih. Boleh? Oh? KWT ya? Oh, udah habis ya, Bu? Ada enggak? Ada tambah enggak? KWT. Praktek. Orang bahan. Oke, habis. Jadi buat biosaka itu gampang tapi nggak gampang gitu. Jadi sebentar tak praktekkan dulu nggih, diperhatikan dulu. Jadi monggo Pak. Dilihat dulu prosesnya Pak. Oke, dilihat dulu prosesnya. Yang mau buat monggo kemari. Ya wes itu aja. Jadi buat biosaka itu sebenarnya diremet nggih. Diremet. Nggih. Nah, ini diperhatikan dulu, Pak. Ini enggak pakai tenaga Dalam. power. Jadi begitu ngeremet, ini pelan banget. Begitu seret, ini sambil diputer, sambil ngaduk. Enggak ono. Bismillah. Nah, gini, Pak. Jadi bukan menghancurkan. Nah, ini hancur nanti nggak jadi. Soalnya elisitornya itu ada di tepi. Ada perasaan. Di awal itu nggak boleh diremet. Jadi pelan, satu kali keret, satu kali aduk. Kenapa diaduk? Setiap kali remetan kita, asumsinya ada bahan yang keluar. Agar dia tercampur sempurna, harus kita aduk. Homogen ya Pak. Nah, Sampai berapa menit, Pak? oke, yang bisa paham. Jadi diaduk harus diremet. Remetnya di dalam air. Begitu ngeremet, nah begitu diremet dimasuk. Teken tok. Jadi ini nggak boleh hancur. Nah, ini kalau ngeremetnya kenceng nanti hancur. Sambil bayangin apa kita bisa Mas. Boleh. Nah, jadi kalem mawon, nggih. Kalem. Pertama hanya melumat. Lumat dulu. Kalau nggak dilumat pelan-pelan dulu hancur nanti. Kalau hancur kemungkinan nggak jadi di atas 50%. Tapi kalau di awal itu pelan lumat, kemungkinan jadi 80%. Oke, boleh dimulai. Tidak boleh berhenti ya Pak ya. Tidak boleh berhenti, tidak boleh ganti orang. Enggak. Ini tadi hanya contoh. Hah? Ya, langsung. Ya sambil membayangkan ya. Kebanyakan nggak apa-apa ya Yang Pak ya? seneng-seneng. Nggak apa-apa. Tangannya kegedean nggak boleh. Kalem bukan menghancurkan. Boleh semua dimulai? Mbak Sum, Masih ada. ini kilo kosong ini kilo apa? Di dalam air, Pak. Masih ada, Pak. Oke. Pak Karno, ojo ambekan nah. Ojo ambekan. Megah-megah. Ayo. Jangan kamera sing ngono. Jangan nggak buatin sesdam lho, Pak. Kula mboten uman Niku. niku mboten lengkap ya. Mboten lengkap ya, Bu. Namung beberapa ya. Minimal 5 cukup nggak, Pak? Niku mboten 5, Bu. Namung nggih. Bisa 10 menit, bisa setengah jam. Bukan berubah. Enggak ada lagi perubahan reaksi. Jadi airnya itu terus berubah-ubah warnanya. Ora entuk nurun Pak. Aja nurun nah.
Orang untuk nurun nah. Kok mek ngomong kok melu temenan. Loh, pundi Bu kula Bu mboten lumayan. Loh, Ya iki sapa, Pak? niku beberapa mboten enten gangsal ya. Ora apa. Menit ketiga. Kula lan mboten ngerti nek dadi sebenarnya dadi. Jenengan dulu mempraktekkan nggih kados ngoten nggih. Berarti nggak asal diuyak-uyak ngoten. Hati gembira ya, hati gembira. Ayo aja mereka aja mereka. Karo bayang masih indah ganti terus ah. Boleh berhenti Pak. Jangan berhenti terus. Jalan terus. Diremeti kok ora gonjal terus Pak. Alah. Salah dadi kan pikiran melek. Karo dungo. Dungo. Tambahin boleh ditambahin. Ini nasi kangkung. Kalau saya buat kan bisa sampai kacang. Ini kudune karo lungguh nek ndodok pegel. Serius yang di sana itu. Jane karo nganggo dingklek kok Pak pegel Pak. Tapi ini sudah berubah loh. Sampai di atas. Bilang Pak Ade. Karo diaduk kok Pak. Pindah dulu. Berubah Bu warnanya Bu. Sekarang dia gini Mas caranya. Kita nih. Rada beda nih. Wah. Ini jangan kenceng. Kalau kenceng rusuk ini. Kalau kenceng kan rada beler ya. Tapi rada. Enggak, ngeramatnya ini bisa 10 menit jadi, bisa 15 menit, bisa 1 jam. Waktunya nggak bisa ditentukan. Targetnya homogen. Berarti makin lama makin bagus. Tujuan kita homogennya sih. Loh, gitu. Tujuan kita homogennya. Nah, nanti yang sudah jadi bisa nyimpulkan jadinya kayak apa. Kalau sekarang kan belum ada yang pernah buat. Lanjut terus Pak. Sekarang belum ada, kan belum bisa cerita. Warnanya coklat Pak. Bukan hanya coklat, bisa hitam, bisa hijau, bisa kuning. Saya ini bener nggak? Bapak berhenti Pak. Hancur. Ini hancur. Hancur. Lantern. Nah ini kan sifatnya air masih utuh Pak. Meskipun sudah berubah warna, tapi masih air. Belum. Seperti minyak. Ini kan banyu biasa. Berarti nah, itu yang penting. Sambil diikut sekali.
Jadi setiap rumetan kita itu ada sesuatu yang keluar dari tanaman. Kenapa diaduk biar rata? Jadi reaksinya penuh. Bagus. Mas, terus sampai rendemnya itu berapa hari? Langsung dipakai. Langsung dipakai Langsung bisa? dipakai. Jadi begitu jadi langsung bisa dipakai, bisa disimpan. Ini dari sekian Kalau ini kualitasnya sampai bagus, jadi, belum ada yang tahu. Bisa sampai berapa hari? Kalau saya yang buat bisa 5 sampai 10 tahun. Sekali buat itu bisa disimpan selama itu. Kalau orang yang baru belajar itu biasanya 3 bulan paling cepat. Kalau dia homogen itu 3 bulan bertahan. Artinya buat sekali bisa sampai 1 musim. Nek dijual kan nggak ruko, nggak iso diizinke kok. Dicekal penjara. Di dalam, oke di dalam masukkan ke air. Nah, oke siap. Sambil diaduk. Ditekuk jadi satu nggak apa-apa. Asik. Nah, terus ini posisinya. Nah, oke siap. Jadi sekali rebut langsung dia. Nah, oke siap. Oke, Pak Ansar ini sudah gaji apa belum? belum. Lanjut setengah jam ya. Belum tahu. Kita lihat dulu. Dalam pemakaian toh. Penyimpanan kok nggak bisa dia. Ini kayaknya pakai. Iya. Depro ae depro nek kesan dodok. Depro. Depro. Jadi waktu mau pakai baru dinaikkan. Itu kalau untuk mandi jagung hanya Yo karo lidih angko karo nganu. Yo, Imam diteni sapa iku? Diteni sapa? Golek dhewe. Kenapa boleh ikan asalnya enggak ada? 1, 2, 3. Monggo. Los. Udah semua ya. Iya. Di sini. Punyanya Pak Karno mana? Punyanya Pak Karno mana ini? Pak Karno mana le? Oke. Selesai buat biosaka. Tapi jadi apa ora? Iya. Prosesnya membuat semua sudah benar. Hanya saja sabarnya kurang. Tapi karena waktu ini kesabaran nih. Tekniknya semua sama. Okay. Terus ini ada indikasi semuanya jadi saja. Alhamdulillah. Semuanya indikasinya jadi. Indikasi orang no singkat. Tapi yang terbaik, yang terbagus Adalah ya ini harus dipilih kan nggak ada ya, toh? Ini pengalaman. Boleh Pak, dia ngajarin boleh. Sudah dapat rekomendasi. Siap, Bu. Wes duwe lisensi. Wah, ini kalau mau lebih lama sedikit Pak, ini kualitasnya mungkin hampir menyamai ini Pak. Itu punyanya siapa ya? Yang pertama Sama kali itu. dulu bapak itu loh bapak ini. Pak, oh iya. Ya nih dulu. Ini Pak Suherto. pas durian runtuh kan durian. Wah, Pak Karno. Loh, nek menapa sampe dikontraksi, Pak Karno. Jenengan akan kontrak mboten? Dia Pak Karno. Pun asal lisensi lho, Pak. Ya. Materi. Anak pelatihan ya dia nah. Sumber. Sumber.
sukses Bu. Enggak aku. Emang katanya melu. Ambil juara 1, 2, 3. Tadi yang membuat berapa banyak? Berapa ya? Nah ini kalau dilanjutkan bagus banget ya. Tanggung. Tapi waktunya lumayan. Sebenarnya teknisnya semua udah benar. Terus ini semua. Alhamdulillah. Ini belum Pak banyu ini Pak. Jadi semua wis mengarah pada homogen. Nah, hanya saja. Jadi tekniknya seperti itu, Pak. Tapi alhamdulillah setelah setiap sosialisasi biosaka dimulai dari yang seperti tadi, tingkat keberhasilan itu 80%. 80%. Nah, ini dari semua orang itu kan sebenarnya pengaruhnya hanya waktunya yang kurang. Tahu-tahu sudah berhenti semua kan gitu. Nah, sebenarnya provokatornya berhenti kan ini tadi ya. Ya karena memang sudah jadi. Pak, biosaka itu warnanya tidak jaminan. Ini warna daunnya semua hijau. Gitu. Ada yang jadi gelap. Ini stabil. Ini bisa disimpan cukup lama. Nah, ini kalau lebih lama sedikit warnanya sampai coklat bagus banget. Jadi ini semua yang di sini sudah bisa disemprotkan. Nah, tapi efektivitasnya yang harusnya bisa 10 hari sekali, kalau pakai yang di depan ini, kecuali beberapa ya. Nah, yang ada di depan ini hanya beberapa yang bisa 10 hari sekali. Selebihnya bisa 1 minggu sekali, kan kesel Pak. Capek nggih. Nah, yang jelas teknisnya membuat biosaka semua sudah ngerti. Remetnya, elisitornya itu yang membuat. Nek jenengan nggak begitu sabar, nggak jadi Pak. Bahkan nggak ada perubahan warna. Sambat toh. Aku sabar po. Sambat Pak. Dodo aduh sambat. Ada sambatnya. Contohnya ini. Real Pak. 20 menit nggak terjadi perubahan warna loh. Nggih. Berarti kalau stop. Tapi ada yang dilus-lus toh. Nggih niki. Enggak, tapi jadi. Gimana? Hah? Ya. Tapi yang ini sama sekali nggak hancur loh Pak. Jangan dipotong. Sama sekali nggak hancur. Tapi tetap terjadi perubahan warna. Iki dilus-lus tapi nggak sambat. Ini aku dipoyokin tak aman. Sing niku dilus-lus sambat sisan. Sambat ya. Enggak, artinya gini Pak. Ekspresi sel kita, ya, sel, makanya makhluk tercerdas di tubuh kita itu kan sel. Apa? Sel itu yang mampu memancarkan sesuatu. Yang paling pinter nih Pak. Orang sekarang bukan pinter, bahkan membaca ekspresi pun bisa. Artinya ekspresi sel bisa dibaca. Nah, ini sudah bisa homogen. Tapi, ya, kalau panjenengan yang mau diaplikasikan ke tanaman, buat lagi yang kedua kali. Siap. Lebih sabar. Terus cari bahannya yang tumbuhnya kalau bisa liar. Yang di lingkungan yang rada ekstrim sithik lah. Misalnya Sawah-sawahnya. seperti di sawah-sawah tengah terik, jenengan pasti jalan kok ketemu tanaman yang bagus gitu ya. Tanaman tak buah. Nah, terus ini, terus apa? Kalau di Blitar sekarang petani yang bisa membuat biosaka itu punya penyakit Pak. Penyakitnya satu, lagi naik motor ketemu tanaman bagus mandek. Ya tambah aku. Dikumpul nih, dikumpul nggak sampai 2 hari 3 hari, terus begitu cukup bahannya buat. Jadi benar-benar bahannya kualitas. Nah, ini rumputnya bebas. Berarti dilayukan dulu enggak apa-apa. Ya, yang penting bukan busuk. Dalam keadaan bagus, ya.
boleh layu tapi jangan busuk. Itu bisa dibuat. Di lemari es. Di lemari es boleh. Kering. Iya, saya nyebutnya gitu. Kita masukkan ke plastik, masukkan lemari es. Jadi petani, Kalau kering nggak boleh. kalau kering kan susah. Elisitornya enggak keluar kalau sudah kering. Susah. Tapi kalau masih layu saja, itu enak buatnya. Nah, kalau ketemu bahan yang kualitasnya semuanya bagus, itu buatnya mudah, terus ketahanannya lama. Yang saya lakukan itu nyari sampai 3 kecamatan keliling, sebenarnya nyari yang kualitasnya wis. Berarti yang harus liar ya Hah? Sebaiknya yang liar. Kolila, kayak kolila. Nah, yang paling bagus yang liar. Oh ya, praktek nyemprot. Sekarang yang paling penting praktek nyemprot. Nah, ini tadi semua yang buat sudah indikasi homogen. Tapi saya sarankan untuk yang dipraktekkan ke tanaman itu buat lagi yang kedua kali. Oke. Biar bagus. Nah, Sesuk tak bikin lagi. kalau ini wis lah dibagi boleh. Yang ini ya. Nah, Awas sesuk guys sing apik nah aku. nah, Betul. boleh. Ya, jenenge sami kali kula ra diitung. Gratis. Jenenge baik. Jadi yang paling penting di biosaka bukan membuatnya. Membuatnya itu gampang, tapi cara nyemprotnya tambah sulit lagi. Orang percaya. Oke. Mungkin kalau untuk yang membuat teknisnya sudah bisa semua. Ya, tinggal nyemprotnya. Tinggal nyemprotnya. Oke. Yang jadi berarti yang warna kesoklanan itu nih ya? Ini jadi semua, Pak. Tapi ini yang paling bagus. Oke. Warna kesoklanan itu yang paling bagus ya? Iya. Tapi nggak usah dipakai dosis, nggak usah dikasih nggak apa-apa. Ini berapa mili? Oh, sedikit Pak. Ini sedikit kan? Rasanya segini aja. Masa uprit gitu aja. Lah kan sedikit. Berarti ono Untuk yang paling bisa bertahan dengan baik itu padi dan jagung maksimal 50 mili maksimal. Berapa cukup itu? Durian. Nek durian. Durian itu 30 mili ngabut, Pak. Kalau durian jenengan terlalu basah, kukusnya bisa daunnya bisa rontok. Tebu sama kayak dosis padi jagung. Foking loh Pak, ojo kena air. Kalau kosong. Aku ora dadi yo. Kecil ini. Kurang lama malah Alah, alah. Kita sekalian praktek ya Pak Hansar. Nah, aku iso kalau dhewe. Teknik berapa Pak kira-kira? Kalau penuh, kalau untuk yang padi itu maksimal 50 kilo. 50 mili maksimal satu teknik. Ya, pokoknya dipraktekkan Pak Hansar. Cara nyemprotnya yang penting biar nggak gosong ya tanamannya. Orang tuh Ini disemprotkan di tanaman yang ada Pak, di tanaman yang ada. Monggo langsung disemprotnya. Pak, niki yang paling penting dalam biosaka itu. Mana cekleknya gini? Di kanan? Bukan. ke atas. Ini tanaman nggih? Ini cukup gini. Nggak boleh langsung ya, tidak boleh langsung. Hanya satu set itu. Ya, itu cukup. Nggak boleh diulang. Terus, nah, nggih. Ini berlaku untuk semua tanaman, Pak. Itu selesai. Kalau untuk pacaran Pak. Bangun ya, tanamannya biar bangun. Jadi jangan langsung ya. Dicabut ya. Jadi hanya dimasukkan kaki itu sudah cukup. Ini nggak boleh diulang. Ya. Ah, ngono. Macam itu ya Pak. Oke, yang lebih banyak. Ayo kita ke sana ya.
bunga telang itu Pak. Bocor Pak, Mas Pak. Kalau ini Pak, sekilas gitu ya? Oh, kebakar Pak. Kebakar. Kalau sampai basah. Ini hanya wis. Nah, cuman gitu aja. Setelah nyemprot itu tadi berontak lagi Pak ya. Nyemprot opo ngono kuwi? Iya ta? Nyemprot angin. Dipoyoki tonggone kasar. Wih, ora mau dipoyoki Pak. Wedah itu guyon ngoten. Lah iya, wis diguyu itu pasti. Jadi sulitnya di biosaka itu bukan membuatnya, tapi karena kecanduannya kita dengan budaya yang sekarang kita lakukan, itu susah merubahnya. Jadi bahasane kula ku nek biosaka, semakin ora marem semakin bener, semakin ora puas semakin pas. Biasanya menghindar angin, semakin oke angin semakin penak. Nek nyemprot sawah wis ndak nyemplung galengan nek oke angin. Dari pinggir selesai. Nah, ini melawan semua itu. Karo nyemprot iki wis perang, Pak. Panen ora nyemprot ngene iki. Itu wis pasti. Jadi ini yang membuat kenapa biosaka itu jadi perdebatan. Goremetan suket nyemprote ngono kuwi. Nah, tapi ternyata syarat elisitor itu memang harus sedikit. Setelah ini sementara waktu dianggap elisitor itu SOP-nya memang harus sedikit. Jadi menyampaikan sinyal itu cukup dengan kabut. Ini yang terjadi. Monggo Pak kalau ada pertanyaan. Nggak boleh. Sekali saja. Boleh panjenengan nanti praktekkan. Kalau panjenengan membuat biosaka yang minimal kelas yang di atas ini, nyemproti berulang. Iku nek jagung berontok. Kalau di Pulau Jawa kacang gele. Lewat aja. Kalau enggak percaya, coba. Kalau nggak percaya coba di pojokan gitu. Nah, gitu. Berarti tidak boleh dibasahi Pak daunnya ya? Nggak boleh. Kalau di kacang atau kedelai? Sama. Di kacang semua tanaman berlaku. Duren, alpukat, dosisnya hanya 30 mili. Nyemproti basah, besok kering bungkusnya Pak. Kalau di kolam dimasukkan ke air. Kalau di kolam dimasukkan ke air bagus. Jadi Ya piye? Manfaatnya apa? Kira-kira mirip pakan apa mboten, Pak? kalau anginnya nyukupi Pak, jenengan lihat sepanjang mana kabut itu. Ikannya itu bisa bertahan. Misalnya sampai galengan Mangannya oke kan. Ini jenengan nggak usah masuk. Pertumbuhannya kan. Di area galengan itu cukup. Ke bawah angin bos gitu ya, itu udah cukup. Jadi di Blitar itu, di Blitar nggih, sudah ada yang bisa nyemprot biosaka 1 hektar hanya 2 tangki ini Pak, 1 hektar. Lah nggih, stik yang dipakai di Blitar itu yang 2,5 meter. Oh. Nggih. Terus ini saya kasih ini di biosaka nyemprot padi apapun itu 1 hektar paling banyak 4 tangki, paling banyak. Paling banyak. Kalau bisa jangan lebih dari itu. Kalau anginnya biasanya nggak berubah-ubah, itu jam 2 ke atas. Anginnya searah. Nggih. Siang enggak apa-apa berarti ya, matahari. Aman. Aman, aman. Jadi, kalau biosaka ini bebas pagi, siang, sore, malam, sak kobere. Semakin ada angin semakin berat. Semakin ada angin, semakin ringan. Oke? Ya, siap. Monggo. Oh gitu. Jadi Bu, Ini ya. Kalau di aplikasi sama Insek, wah, enggak akan itu tanduran. aplikasinya sama kayak aplikasi biosaka. Dikabut. Dikabut. Bang. Ya, bisa. Dicampur langsung, SOP-nya Insek
disamakan kayak SOP-nya Biosaka. Titik air, jangan banyak. Inseknya boleh banyak, tapi cara nyemprotnya kabut. Cara nyemprotnya tetap kabut. Biasanya kalau nyemprot insek kan, wah gitu, terus gitu. Tapi kalau pakai Biosaka dicampur, inseknya tetap kabut. Kalau habis nyemprot terus turun hujan, 2-3 menit setelah nyemprot turun hujan nggak apa-apa. Karena Biosaka ini begitu disemprot hanya dalam waktu 15 detik nyampe ke akar. Pak, konsentrasi inseknya gimana Pak kalau nyemprotnya semacam itu Pak? Konsentrasi inseknya boleh dikurangi malah. Malah dikurangi gitu? Boleh sama, boleh dikurangi. Jadi tinggal Tapi cara nyemprotnya tetap SOP-nya Biosaka. Oke. Kabut. ngatasi. Pengalamannya kita, padi yang terserang mereng yang menggunakan Biosaka itu nggak ambruk, tetap panen Pak. Wereng itu koyoknya pindah sendiri gitu Pak. Bola-bola karo hati sing resik. di persemaian bisa disemprot juga. Nah, nanti ada SOP-nya, disemprot di persemen juga ada, di tabel ada. Nanti kita masukkan ya di grup Oke, ya. sip. Nanti cara SOP dosis kapan nyemprot itu ada tabel penggunaannya. Nanti saya share ke grup. Oke, siap. Cukup Bu. Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, dari pagi sampai siang hari ini acara demi acara sudah kita lewati ya. Sakderenge kondur niki nyun sewu untuk yang perwakilan Gapoktan nanti ada postes bisa masuk di ruangan BPP nggih. Ingkang boten Gapoktan nggih sugeng kondur. Sebelumnya nyun sewu nanti ada foto bersama di depan BPP nggih. Kita ada simbolis foto di situ. Nggih. Sebelum saya tutup, burung dara, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.